Dalam setiap organisasi atau kegiatan, baik di bidang bisnis, pendidikan, maupun pemerintahan, keberhasilan tidak terjadi secara kebetulan. Di baliknya terdapat proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang terstruktur. Proses inilah yang dikenal sebagai manajemen. Sebelum memahami lebih jauh penerapannya, penting bagi kita untuk terlebih dahulu memahami konsep dasar manajemen itu sendiri. Maka dari itu, simak video yang akan saya paparkan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar manajemen. Sejarah manajemen. Manajemen secara keilmuan baru terumuskan kurang lebih di akhir abad 18 atau awal abad 19 Masehi. Di antara tokoh yang mula-mula memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen dan Charles Babbage. Owen, seorang pembaru dan industrialis dari Inggris, adalah di antara tokoh pertama yang menyatakan perlunya sumber daya manusia di dalam organisasi dan kesejahteraan pekerja. Sedangkan Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris, adalah orang yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Dia meyakini akan perlunya pembagian kerja dan perlunya penggunaan matematika dalam efisiensi penggunaan fasilitas dan material produksi. Setelah Owen dan Babbage, tokoh-tokoh manajemen lain bermunculan seiring dengan perubahan besar-besaran dari kegiatan revolusi industri dan perkembangan kegiatan ekonomi dari satu negara ke negara lainnya. Pentingnya manajemen. Manajemen sangat penting karena merupakan upaya agar kegiatan organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan seni menyelesaikan sesuatu melalui atau bersama orang lain. Apa yang harus diselesaikan? Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tujuan organisasi untuk mencapai profit atau keuntungan sehingga dilakukan kegiatan produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, ataupun keuangan. Penyelesaiannya bersama atau melalui orang lain agar memudahkan pekerjaan. Cara penyelesaiannya dengan melalui tahapan-tahapan manajemen atau biasa disebut dengan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen. Secara umum, fungsi-fungsi manajemen ada 4 yang biasa disingkat dengan POAJ. P untuk planning, O untuk organizing, A untuk actuating, dan C untuk controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan. Planning merupakan proses menetapkan tujuan, strategi, dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan analisis situasi saat ini, meramalkan masa depan, dan memilih tindakan terbaik. Kemudian yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Organizing fokus pada pengaturan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, material, dan lain-lain untuk melaksanakan rencana. Ini termasuk pembagian tugas, delegasi wewenang, dan pengaturan struktur organisasi. Kemudian yang ketiga, actuating atau pelaksanaan, yaitu melibatkan proses memotivasi, mengarahkan, dan membimbing karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup komunikasi yang efektif, kepemimpinan, dan pemberian motivasi. Kemudian yang keempat, yaitu controlling atau pengendalian. Nah, controlling ini merupakan proses pemantauan kinerja, membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Fungsi ini memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana. Fungsi operasional manajemen. Fungsi operasional manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia.
adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Yang kedua, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisiensi mungkin. Kemudian yang ketiga, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Untuk dapat mengidentifikasi apa yang dibutuhkan konsumen, maka pebisnis perlu melakukan riset pemasaran. Di antaranya berupa survei tentang keinginan konsumen, sehingga pebisnis itu bisa mendapatkan informasi mengenai apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh konsumen. Informasi mengenai kebutuhan konsumen ini kemudian diteruskan ke bagian produksi untuk dapat diwujudkan. Dan kemudian yang keempat yaitu manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan itu mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit atau keuntungan. Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan bagaimana cara mengalokasikan modal yang telah diperoleh secara tepat. Kemudian yang terakhir, manajemen informasi. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka yang panjang. Manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik itu informasi internal maupun eksternal, agar kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Unsur-unsur manajemen ada 6. Yang pertama, man. Yang kedua, money. Yang ketiga, material. Yang keempat, mesin. Yang kelima, market. Dan yang keenam, method. Keterampilan manajemen ada 3, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan interpersonal, dan keterampilan teknikal. Yang pertama, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk berpikir membentuk ide dalam situasi tidak tentu, melihat organisasi secara keseluruhan dan hubungan di antara divisi, serta melihat posisi organisasi dalam luas lingkungannya. Yang kedua, keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan karyawan organisasi secara individual atau kelompok. Dan yang ketiga, keterampilan teknikal, yaitu kemampuan untuk memiliki pengetahuan dan keahlian dalam suatu area tertentu yang dikelolanya. Tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen terbagi menjadi 3 bagian, yaitu manajemen tingkat bawah, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat bawah seperti buruh atau pekerja bangunan, supervisi, maupun ketua kelompok. Manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah itu seperti manajer, kepala divisi atau departemen, maupun kepala cabang. Dan yang ketiga yaitu manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat atas itu seperti direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Peran manajer. Peranan manajer terbagi menjadi 3, yaitu peranan antar pribadi, peranan informasional, dan peranan pengambil keputusan.
Peranan antar pribadi pula terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kepala figur, pemimpin, dan penghubung. Kemudian yang kedua peranan informasional. Peranan informasional juga terbagi menjadi 3. Yang pertama peranan pemonitor, peranan penyebar berita, dan peranan juru bicara. Kemudian yang ketiga, peranan pengambilan keputusan. Peranan pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama peranan wirausaha, yang kedua peranan penanganan gangguan, yang ketiga peranan pengalokasi sumber daya, dan yang keempat yaitu peranan penengah. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen, yaitu Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini mendorong setiap individu untuk memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yang berarti pentingnya perencanaan untuk masa depan, termasuk perencanaan dalam konteks manajemen.